Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga pada masa kini semakin terekspos ke area publik melalui surat kabar, media elektronik, maupun media sosial. Hal ini terjadi seiring majunya teknologi internet dan juga semakin tumbuhnya kesadaran pihak korban untuk melindungi diri sendiri terhadap ancaman bahaya dalam rumah tangga. Sehingga kemelut masalah memalukan yang dahulu hanya merupakan rahasia keluarga, saat ini sudah menjadi konsumsi publik. Menimbang bahwa dalam kenyataannya sudah banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, maka pemerintah Republik Indonesia lantas merasa perlu membentuk undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pada tahun 2004 lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bab 1 pasal 1 ayat 1 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan garis miring atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sahabat-sahabat Kristus, jauh sebelum pemerintah Indonesia membuat undang-undang yang memberi jaminan perlindungan terhadap korban atas terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka Paulus sudah memberi nasihat agar kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak terjadi. Hukum yang dipakai Paulus adalah hukum kasih, sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus dengan jelas dan tegas menasihati suami untuk mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Efesus pasal 5 ayat 28. Karena istri sudah menjadi satu daging dengan suaminya. Efesus pasal 5 ayat 31. Inilah alasan suami harus mengasihi istrinya dengan kasih sayang sebaik dan sehangat mungkin, sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Efesus pasal 5 ayat 29 dan 30. Jadi jelas bahwa kasih Tuhan Yesus Kristus kepada jemaatnya dalam relasi kepala dengan anggota tubuhnya itulah yang menjadi dasar bagi suami untuk mengasihi istrinya. Sehingga karena suami merupakan kepala dari istrinya, maka suami harus mengasihi istrinya yang merupakan anggota tubuhnya. Oleh karena itu,
rumah tangga yang menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala seharusnya merupakan rumah tangga yang dipenuhi kasih dan keharmonisan antar seluruh anggota keluarga. Seharusnya memang demikian. Tetapi faktanya ternyata berbeda. Karena selalu saja ada dosa yang merusak kasih dan keharmonisan antar seluruh anggota keluarga tersebut. Tak dapat dipungkiri bahwa sama seperti rumah tangga pada umumnya, ternyata rumah tangga Kristen pun tidak terluput dari kasus KDRT. Bahkan terkadang pelakunya adalah seorang pendeta. Pendeta kok pelaku KDRT? Ya, benar. Haruslah diakui bahwa rumah tangga Kristen juga tidak terluput dari kasus KDRT. Bahkan akhir-akhir ini terungkap bahwa kasusnya ternyata meningkat cukup signifikan. Tentu hal ini merupakan sesuatu yang menyedihkan, tetapi itulah faktanya. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah pendeta yang seharusnya menjadi teladan bagi jemaat yang digembalakannya, ternyata ada juga yang menjadi pelaku KDRT. Pendeta kok pelaku KDRT? Berita ini memang mengejutkan. Itulah sebabnya kemudian berita tersebut menjadi viral. Diberitakan bahwa seorang pendeta yang merupakan gembala sebuah gereja ternama di Sidoarjo, Jawa Timur, sekaligus merupakan seorang pengacara dengan inisial MH, terekam video sedang melakukan KDRT terhadap istrinya, Shirley, gara-gara sang istri menabrakkan mobil yang dikendarainya dalam suatu kecelakaan lalu lintas. Mirisnya, KDRT tersebut dilakukan di depan kedua anaknya yang tidak berdaya mencegah karena takut. Ternyata terungkap bahwa KDRT itu sudah berlangsung selama 20 tahun lebih dan korbannya bukan hanya sang istri, melainkan juga kedua putra-putrinya sejak mereka masih kecil. Kasus KDRT dengan pelaku seorang pendeta itu sudah masuk ke tahap penyelidikan karena sudah dilaporkan oleh pihak korban ke Polrestabes Surabaya. Tetapi kabarnya sang pendeta sesumber tidak takut karena merupakan orang kaya dengan kenalan banyak pejabat kepolisian. Berikut ini adalah salah satu video yang memberitakan kasus KDRT dengan pelaku seorang pendeta tersebut. Berikutnya, seorang pendeta pimpinan gereja ternama di Sidoarjo lakukan aksi keji terhadap istrinya. Dengan membabi buta, sang pendeta yang juga seorang pengacara lakukan KDRT terhadap istrinya dengan disaksikan oleh kedua anaknya. Viral beredar video yang perlihatkan seorang suami yang berprofesi sebagai pendeta di salah satu gereja ternama di Sidoarjo, sekaligus pengacara melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan kedua anaknya di Surabaya, Jawa Timur. Mirisnya korban Shirley mengaku telah mendapatkan kekerasan selama lebih dari 20 tahun. Dalam rekaman terlihat jelas, pelaku Hendrianto Ujari alias Moses Henry melakukan pemukulan pada bagian kepala korban. Pelaku juga menendang istrinya. Bahkan saat kedua anaknya berusaha melerai,
tak luput mendapat bau gementah dari pelaku. Tak hanya dengan tangan kosong, belum puas lampiaskan kemarahan, Moses Henry ambil besi dan lanjut menghajar istrinya. Korban juga mengaku pernah diancam menggunakan senjata api oleh pelaku dan mengancam akan membunuhnya. Tidak tahan dengan kekerasan yang sering dilakukan suaminya, korban pun melaporkan ke Polrestabes Surabaya. Sang suami sering sesumbar bahwa dirinya kebal oleh hukum, lantaran sang suami memiliki banyak uang serta banyak kenalan pejabat kepolisian. Pelaku lampiaskan kemarahan terhadap istrinya dengan motif yang tidak jelas. Secara tiba-tiba suaminya kerap pukuli istrinya membabi buta. Bu, alami KDRT itu sejak kapan? Sejak anak saya usia 4 bulan. Sampai sekarang? Ya, sudah 20 tahun. Sama ada umur 20 tahun. Itu hampir setiap hari rutin gitu? Kalau setiap hari enggak random ya. Soalnya ya pas waktu dia bad mood, waktu dia lagi masalah, ini marahnya ke saya. Atas kejadian itu, korban pun berharap polisi segera menangani kasusnya dan menangkap pelaku. Kasusnya kini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polrestabes Surabaya. Ahmad Faris melaporkan untuk NET. Sahabat-sahabat Kristus, pendeta juga manusia. Ia bisa salah dan berbuat dosa sama seperti kita. Oleh karena itu, camkanlah sabda Tuhan Yesus Kristus. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius pasal 26 ayat 41. Bagi para suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Amin.